warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Saya tulis syahada izin untuk membagikan tugas komunikasi pendidikan, yaitu saya akan membawakan judul definisi komunikasi persuasif. Ayo kita belajar bareng-bareng teman-teman. Pada awalnya, komunikasi persuasif yang sering didefinisikan adalah retorika. Dalam retorika tersebut dibahas tentang keterampilan para sumber dan seni dalam membangun sebuah pidato. Kemudian perkembangannya ada di dalam Winston Bernberg dan William Howell mendeskripsikan bahwasannya persuasif sebagai upaya sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif manusia menuju tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita akan belajar nih teman-teman tahap-tahap dari komunikasi persuasif. Yang pertama yakni dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang halus dan manusiawi, ya, sehingga komunikasi dapat menerima dan melaksanakan dengan sukarela. Jadi maupun kita berbicara tuh plong teman-teman, sukarela, dengan santai, dengan rileks, terus sesuai dengan pesan-pesan yang akan kita sampaikan di hadapan audiens. Dalam hal ini, seseorang guru dalam berkomunikasi itu harus menggunakan cara-cara yang luas. Luas itu apa sih? Yang santai, terus yang enak didengar kata-katanya, dan yang lain-lain. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan kemanusiaan tadi. Untuk keberhasilan komunikasi persuasif terhadap tahap-tahap yang harus diperhatikan. Kemudian langkah-langkah kedua yakni teknik-teknik persuasif, menggunakan bahwa persuasif ini merupakan kegiatan psikologis yang bertujuan untuk merubah sikap, perbuatan, dan tingkah laku dengan kesadaran, kerelaan, dan disertai dengan perasaan yang senang atau gembira. Nah, jadi di sini kalau kita di hadapan audiens, mengajar di depan guru, mengajar di depan anak-anak, selalu merasa senang, selalu merasa bahagia. Untuk apa? Untuk merelaksasikan badan kita, merelaksasikan jiwa kita, dan yang lain-lain. Agar apa teman-teman? Agar komunikasinya itu dapat mencapai sasaran dan tujuan. Nah, makanya itu sangat penting sekali. Ketika kita berbicara dengan sopan, berbicara dengan tenang, berbicara dengan asik di hadapan anak-anak, di hadapan murid-murid, maka tujuan komunikasi kita akan sampai kepada anak-anak itu. Dan selalu ingin bertemu dengan kita terus gitu, bahwasanya dan suasana dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian ada lagi berdasarkan komponen-komponen proses komunikasi, yakni ada teknik asosiasi teman-teman. Teknik asosiasi itu apa sih? Teknik asosiasi itu adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpahkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian halayak lain. Kemudian yang kedua, kita akan membahas teknik integrasi. Teknik integrasi ini ialah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Dengan cara ini berarti bahwa melalui kata-kata verbal maupun non-verbal, komunikator menggambarkan bahwa ia senasib. Ya, jadi komunikan dengan komunikator ini senasib teman-teman. Jadi
tidak ada perbedaan antara komunikator dengan komunikan. Jadi ya dibawa asik aja ngobrolnya, seakan-akan kita hanya ngobrol biasa gitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada teknik ganjaran. Teknik ganjaran ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingkan hal yang menguntungkan atau menjanjikan harapan. Nah, ini teman-teman poin yang paling penting menurutku ya. Di sini teknik ganjaran ini mengajak audiens untuk berpikir luas dan membuka wawasannya. Jadi seakan-akan kita itu membawa mereka dalam suatu hal yang baru dan harus menciptakan hal-hal yang baru teman-teman. Misalnya seorang narasumber berkata kepada audiens, kamu cita-citanya apa? Oh, cita-citaku ini, cita-citaku menjadi seorang polisi pak. Nah, kamu harus persiapan dari sekarang, dan seorang narasumber harus memberikan harapan-harapan, memberikan motivasi-motivasi kepada audiensnya, begitu. Maka di situ akan ada yang namanya timbal balik dan akan ada yang namanya komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Ya. Itu saja teman-teman materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.